Bab 478, Leluhur Perang, Jembatan Kematian Tongtian muncul kembali. Reptil, kamu bilang aku reptil. Babura sangat terstimulasi. Dewa leluhur terdahulu, yang menakutkan semua kerajaan dan tak terkalahkan, justru dibenci orang lain. Dia berteriak, "Siapakah kamu? Siapakah aku?" Suara besar di lautan mayat itu tampaknya penuh dengan emosi, dan berkata pada dirinya sendiri, "Siapakah aku? Sudah begitu lama bahkan aku hampir lupa. Apakah aku dewa leluhur? Tidak, aku tidak pernah menjadi dewa leluhur, tetapi aku tidak takut pada dewa leluhur." Sekitar selusin semi leluhur di pulau raksasa itu semuanya tercengang. Mereka tidak mengerti mengapa dia berkata demikian. Kalau dia bukan dewa leluhur, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Mungkin sekarang aku sudah menjadi dewa leluhur. Orang-orang dari dunia lain itu sudah lama merenung di lautan mayat ini, dan tipu daya yang mereka lakukan padaku seharusnya berhasil. Kata-kata ini bahkan lebih mengejutkan. Spekulasi itu terkonfirmasi. Pria kuat yang terbangun dari tidur lelapnya telah dikendalikan oleh orang-orang kuat dari dunia lain. Ini benar-benar mengerikan, seberapa kuatkah kekuatan dunia lain? Bereksperimen pada figur dewa leluhur yang masih hidup benar-benar merupakan usaha yang mengejutkan dan agung. Sepertinya aku hampir lupa siapa diriku. Trik yang dilakukan oleh beberapa dewa leluhur dari dunia lain sangat rapi dan teratur. Yah, aku masih ingat hal-hal itu. Ketika aku memikirkannya dengan saksama, aku bukan lagi diriku yang asli. Aku seharusnya menjadi kolektif, mayat hidup tingkat dewa leluhur yang baru. Semua orang kebingungan, hanya Babura yang samar-samar menebak sesuatu dan berkata, "Kamu adalah orang yang sangat berkuasa dari zaman kuno." Ya, aku sudah hidup cukup lama. Aku takut teman-teman lamaku semuanya telah lenyap dalam sungai sejarah yang panjang. Babura berjuang untuk berdiri dari tanah. Pada saat ini, seluruh tubuhnya hangus, dan tulang-tulangnya yang seputih salju telah berubah menjadi hitam pekat, memancarkan cahaya hitam yang dingin. Terutama 8 tombak tulang di kedua sisi tubuhnya dan ekor kalajengking dengan duri yang menunjuk ke langit di belakangnya. Mereka miliaran kali lebih menakutkan daripada taring ular berbisa. Lebih dari selusin semi leluhur ketakutan saat melihatnya. Dia menderita pukulan yang begitu hebat, tetapi tidak binasa, dan racun mayat dewa leluhur kemungkinan besar akan menjadi senjata baginya. Menghadapi lautan mayat, Babura berteriak, kamu yang mana?" Dengkuran dingin yang mengerikan keluar dari lautan mayat, membuat semua orang yang hadir menggigil. Mereka merasakan aliran darah di tubuh mereka meningkat 100 kali lipat dalam sekejap, dan mereka merasa seolah-olah ada ribuan pasukan yang berlari kencang di dalam tubuh mereka. "Beraninya kau, seekor reptil, menginterogasiku seperti itu?" Gelombang besar menerjang keluar dari lautan mayat, dan dengan suara keras, ia membubarkan semua awan mayat di langit, dan ombak pun menerjang menuju pulau itu. Ledakan, cairan mayat berwarna kuning mengalir deras dari langit bak sungai, menghantam tubuh Babura dan melemparkannya hingga puluhan mil. Kemudian, gelombang mayat berhamburan dari arah lain, menembus langit dan bumi. Awan mayat bergulung-gulung, dan naga mayat mengembun, membawa roh jahat tak berujung. Badai itu menghantam pulau raksasa itu dengan ledakan keras, hampir membalikkan seluruh pulau, dan melemparkan Babura hingga puluhan mil. Dengan suara, "Bang, Babula," dewa leluhur dunia alien, jatuh ke tanah. Retakan yang mengerikan muncul di sekelilingnya dan dia terlempar kembali ke tempat asalnya. Bahkan seseorang sekuat Babura, yang memiliki tulang dewa leluhur, merasa pusing dan tulangnya mengeluarkan suara berderak. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya orang-orang kuat di
Lautan mayat itu menunjukkan bahwa ucapannya tentang memusnahkan lebih dari selusin semi leluhur bukanlah kebohongan, dan dia memang memiliki kemampuan seperti itu. Tidak ada seorang pun yang bisa bersikap sombong kepadaku. Jika aku tidak membutuhkanmu untuk menyelesaikan masalah bendera formasi, aku akan segera menghabisimu, semut. Babula perlahan berdiri dari tanah. Pada saat ini dia benar-benar merasakan kepahitan yang tak terkatakan. Dulu dia menyapu seluruh dunia dan sulit menemukan lawan, tapi sekarang dia dianggap sebagai semut. Terlebih lagi, ia secara tak terduga mengetahui bahwa mayat mantan kekasihnya telah dikorbankan dan diubah menjadi racun mayat dewa leluhur. Ini merupakan pukulan berat baginya. Dia tampaknya menerima kenyataan ini dan berhenti mengucapkan sepatah kata pun. Kalian tidak punya pilihan lain selain menaikkan bendera di pulau-pulau raksasa itu, kalau tidak kalian akan langsung dibunuh. Suara yang kejam dan acuh tak acuh itu mengguncang langit dan bumi, seperti jutaan guntur yang menderu di atas lautan mayat, dan lebih dari selusin leluhur setengah semuanya berubah warna. Jika Anda tidak menyerahkan, Anda akan dimusnahkan. Tidak seorang pun akan meragukan kata-katanya, dan tidak ada cara untuk melawannya sekarang. Secara khusus, Babura, dewa leluhur dunia asing, tampaknya telah memecahkan banyak masalah sekaligus. Dia mengesampingkan mentalitas arogannya dan menjadi orang pertama yang bergegas memasuki gua pulau raksasa ini, mencoba mencari cara untuk mengambil bendera formasi. Lebih dari selusin semi leluhur harus bekerja sama dengannya, tetapi kali ini mereka menghadapi perlawanan yang kuat. Mereka menghabiskan waktu sehari semalam untuk mengeluarkan kotak giok persegi yang panjang dan lebarnya 1 meter. Babura sangat gembira, karena ini adalah kotak giok yang pernah menyimpan perisai langit abadi. Ada banyak rune yang terukir rapat di atasnya, tetapi tidak seorang pun tahu apakah ada perisai langit abadi di dalamnya. Semua orang menduga bahwa mungkin masih ada air mayat di dalamnya. Kotak giok panjang yang diduga menyegel tombak penghancur besar disegel oleh selusin semi leluhur. Hal ini terlalu jahat. Jika keluar, jutaan kehidupan akan hancur. Ini harus ditangani dengan hati-hati. Bagus sekali. Terbang ke barat menyusuri lautan mayat sejauh 300 mil. Ada pulau besar. Kibarkan bendera formasi. Belasan orang mendarat di pulau ketiga. Kekuatan dewa di sini sangat dahsyat dan cahayanya terang benderang, tidak jauh lebih lemah dari pulau sebelumnya. Setelah menghancurkan segel reruntuhan di permukaan, tetap saja Babura yang memasuki bawah tanah. Lebih dari selusin semi leluhur memberinya kekuatan ilahi untuk membantunya mengambil bendera formasi. Semua orang secara bertahap menyadari bahwa jika orang lain yang melakukannya, mustahil untuk menghapus bendera formasi. Hanya Babura yang mengetahui rahasia formasi di bawah gua tersebut. Namun kali ini tertunda cukup lama. Setelah 2 hari 2 malam, apa yang disebut bendera pertempuran masih belum diturunkan. Mengapa begitu lambat? Suara yang mengerikan terdengar dari lautan mayat. Kita telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan ilahi kita dan sekarang tidak berdaya. Namun, kekuatan segel di sini tidak banyak hilang. Babula menjawab, Anda dapat membayangkan betapa kuatnya segelnya. Bahkan selusin semi leluhur ditambah Babula yang tahu cara memecahkan segel tidak dapat berbuat apa-apa. Terdengar suara mendengus dingin dari lautan mayat, kemudian tiba-tiba laut berguncang hebat dan membubung tinggi ke angkasa. Minggir, lebih dari selusin semi leluhur tersambar petir oleh 2 kata ini, dan mereka mundur tanpa sadar. Pada saat ini, auman harimau mengguncang seluruh dunia, menyebabkan jiwa Banzu bergetar. Pada saat yang sama, seekor harimau tutul besar muncul dari laut, panjangnya puluhan mil, bagaikan jajaran pegunungan yang megah. Babura juga terbang
Ari gua tersebut. Melihat kejadian itu, ia pun berkata dalam hati, dia memang seorang raksasa dari zaman dahulu kala, salah seorang dari 12 leluhur pendekar zodiak. Mendengar ini, semua orang terkejut. Sungguh mengerikan bahwa pria kuat yang terbangun dari tidur lelapnya ini memiliki latar belakang yang hebat. Di antara 12 leluhur petarung zodiak, kecuali 2 atau 3 yang merupakan dewa leluhur, sisanya bukan, tetapi mereka memiliki kekuatan bertarung untuk bersaing dengan para dewa leluhur. Ya, ketika perang benar-benar dimulai, mereka tidak lebih lemah dari orang kuat setingkat dewa leluhur. Satu-satunya hal yang kurang dari mereka adalah pemahaman tentang roh alam semesta, tetapi kekuatan mereka memang sebanding dengan dewa leluhur. Itulah leluhur perang harimau. Meskipun dia bukan dewa leluhur, namun kekuatan bertarungnya sudah cukup dan dia disegani sebagai dewa leluhur oleh semua orang. Dia dari pihak kita. Pada zaman dahulu, 12 leluhur perang zodiak merupakan kekuatan utama dalam pertempuran melawan dewa leluhur dari dunia lain. Para semi-leluhur ini sangat terkejut. Tegasnya, Surabanzu dan yang lainnya lebih menghormati 12 leluhur perang dibandingkan dewa leluhur umat manusia. Dalam arti tertentu, 12 leluhur perang ini adalah makhluk kuat yang sebanding dengan dewa leluhur dan lahir dari ratusan ras. Tentu saja, yang disebut 12 leluhur perang tidak mungkin melebihi jumlah 10. Ketika anak ke-8 atau ke-9 lahir, mereka menghadapi perang yang menghancurkan klan mereka. Mustahil bagi para dewa leluhur dari dunia lain untuk mengizinkan lebih dari 10 orang kuat setingkat dewa leluhur dari Jiushu dan 4 dunia untuk eksis di era yang sama. Xiao Chen juga sangat terkejut. 12 leluhur perang ini sungguh menakjubkan. Dia masih ingat dengan jelas bahwa tempat Xingtian disegel adalah Gunung Changyang di Jiushu, yang diubah oleh raksasa lain di antara 12 leluhur perang. Itulah, pada saat ini, lebih dari selusin leluhur setengah berubah warna lagi, lautan mayat melonjak, dan seekor ular raksasa, yang tahu berapa mil panjangnya, bergegas keluar dari laut seperti tembok besar yang tak berujung dan terjerat dengan harimau itu. Itulah leluhur perang ular suci. Semua orang terkejut, tetapi mereka segera mengerti. Orang kuat di lautan mayat itu pernah berkata bahwa dirinya bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Dia telah diganggu oleh para dewa leluhur dari dunia lain, dan sekarang dia menjadi suatu kolektif. Harimau yang panjangnya puluhan mil dan ular raksasa yang tidak diketahui panjangnya bergetar hebat, dan cahaya yang menakutkan turun dari langit dan mendarat di Babula. Cepat cabut bendera formasi. Kau adalah dewa leluhur dari dunia lain. Hanya kau yang bisa sangat berguna. Babula menyerap cahaya yang menakutkan itu dan melompat ke dalam gua lagi. Semua orang telah lama memahami bahwa orang yang benar-benar dibutuhkan oleh orang-orang kuat di lautan mayat adalah Babura. Di dalam gua tersebut terdapat sebuah formasi sihir yang mengincar para pria kuat di lautan mayat. Itu adalah formasi yang dibentuk oleh dewa leluhur. Itu milik sihir misterius dari dunia lain, dan hanya Babura yang paling memahaminya. Kamu terus memberinya kekuatan suci. Setelah orang kuat di lautan mayat mengeluarkan suara seperti itu, ular harimau besar yang terjerat satu sama lain tiba-tiba tenggelam ke dalam laut. Pada saat yang sama, cahaya mengerikan yang melekat pada Babla juga langsung terbang menjauh. Lebih dari selusin semi-leluhur harus segera mengisi kembali kekuatan ilahi mereka. Semua orang agak bingung pada awalnya, tetapi mereka langsung memahaminya. Harimau dan ular tadi tampaknya diubah oleh pikiran ilahi, bukan oleh tubuh mereka yang sebenarnya. Sepertinya, yang kuat di lautan mayat benar-benar tersegel. Terlebih lagi, dia tampaknya hanya dapat mewujudkan kesadaran Kayla.
Hanya sebentar saja dan tidak dapat keluar dari lautan mayat dalam waktu lama. Lebih dari selusin semi leluhur secara bertahap menebak kebenaran. Orang-orang kuat di lautan mayat tidak dapat benar-benar melarikan diri, dan hanya pikiran ilahi yang kuat yang dapat keluar untuk sementara. Jika demikian, bisakah kita melawannya? Tetapi semua orang dengan cepat menepis gagasan itu. Meskipun pikiran ilahi yang kuat itu hanya sesaat, itu dapat mengejutkan jiwa mereka dan cukup untuk membunuh siapapun di antara mereka. Boom! Langit berguncang dan bumi bergetar, bagaikan letusan gunung berapi. Bendera di pulau ketiga dicabut setelah beberapa kali percobaan. Itu juga merupakan kotak giok tersegel, ditutupi dengan rune dari dunia lain. Tombak malapetaka. Babura menunjukkan ekspresi terkejut dan berkata pada dirinya sendiri, itu adalah kotak giok yang menyimpan tombak malapetaka. Sekarang aku mengerti. Mereka meletakkan kotak giok di sini sebagai bendera formasi untuk memanggil kekuatan jiwa dari senjata dewa leluhur seperti tombak perang penghancuran besar, perisai langit abadi, dan tombak malapetaka. Senjata dewa leluhur sangat langka dan mustahil bagi mereka untuk benar-benar tinggal di sini, jadi mereka hanya bisa puas dengan hal terbaik berikutnya. Ada 2 pulau lagi. Cabut semua bendera dan aku akan membiarkanmu pergi. Setelah 2 hari 2 malam kerja keras, dan penerapan kekuatan ilahi singkat oleh orang kuat di lautan mayat, bendera di pulau keempat juga dicabut. Karena hanya tersisa 1 pulau, semua bendera dicopot. Di pulau kelima, semua orang melihat batu besar yang diukir dengan karakter alien. Babula melangkah maju dan berkata pada dirinya sendiri, gabungkan harimau yang kekuatannya sebanding dengan dewa leluhur dengan ular suci menjadi satu, hapus lautan ingatannya, dan tinggalkan keinginannya yang didominasi oleh niat membunuh. Itu akan menjadi alat pembunuh yang ampuh bagi kita untuk menghadapi Jiu-Shu dan 4 penjuru dunia setelah kita mundur. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Dewa leluhur dari dunia lain memang cukup beracun. Beruntungnya, sebuah kecelakaan terjadi dan berdasarkan catatan di batu besar itu, memori tentang alat pembunuh itu tidak terhapus sepenuhnya. Oleh karena itu, dia disegel di sini, dan dia akan dibebaskan ketika niat membunuhnya menguasai keinginan dominannya. Awalnya, beberapa dewa leluhur dari dunia lain ingin melakukannya dengan lebih sempurna, tetapi perintah untuk mundur sudah tiba, jadi mereka harus mundur lebih awal. Setelah mengetahui jasad mantan kekasihnya telah hancur, Babula nampaknya dirundung dendam terhadap alam baka, maka ia pun membacakan semua kata yang ada pada batu besar itu tanpa bersembunyi dari orang-orang yang hadir. Lebih dari selusin semi leluhur tetap diam untuk waktu yang lama. Apakah orang-orang kuat di lautan mayat itu baik atau jahat sekarang? Sekarang semua orang tidak yakin. Debu menjadi debu, abu menjadi abu. Aku bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Harimau yang ganas dan ular suci telah tumbang. Haruskah aku tidak saling melupakan? Atau haruskah aku tersenyum dan melupakan semuanya? Suara surgawi yang luas bergulung dan melonjak di atas lautan mayat. Setelah keheningan yang lama, suara seperti guntur terdengar lagi, Moang. Melupakan segalanya dengan senyuman. Mulai hari ini, namaku adalah Mo Xiaowang. Ketika mereka tiba di pulau kelima, lebih dari selusin semi leluhur terdiam setelah mengetahui kebenaran. Kecuali Babura, dewa leluhur dunia asing, tidak ada seorang pun yang bersedia mengambil tindakan. Yang disebut Mo Xiaowang ini, meskipun ingatan aslinya belum sepenuhnya terhapus, namun hasrat membunuh telah tertanam di kedalaman kesadarannya. Jika dia benar-benar dibebaskan, dan dia melakukan pembunuhan massal di Jiu-Shu dan 4 penjuru dunia, maka selusin orang yang hadir akan menjadi pendosa abadi. Permisi, senior, apakah Anda masih leluhur?
Perang kami, tanya seorang setengah leluhur. Meski dia tahu ini tidak akan mengubah apapun, dia hanya ingin ketenangan pikirannya. Kita tidak ingin menjadi pendosa abadi. Setengah leluhur lainnya mengatakan demikian. Semua orang yang hadir memiliki motif egois, tetapi dihadapkan dengan masalah serius seperti itu, mereka tidak dapat menahan diri untuk mempertimbangkannya kembali. Babura juga sangat tidak yakin. Mo Xiaowang ini jelas masih ingat banyak hal dari zaman kuno. Jika dia dibebaskan, kemungkinan besar dia akan dijadikan sasaran. Belasan orang sangat ragu-ragu. Meskipun orang-orang kuat di lautan mayat tidak menunjukkan keinginan untuk membunuh sekarang, jika mereka dilepaskan, mereka mungkin menjadi kejam dan membunuh mereka secara langsung. Kalian tidak punya pilihan lain, musnah atau mencabut bendera terakhir. Orang kuat di lautan mayat itu bersuara dingin dan tidak memberikan penjelasan apapun tentang kondisinya. Kami tidak ingin menjadi pendosa selamanya. Kalau kalian ingin memusnahkan kami, datang saja. Beberapa semi-leluhur merupakan orang pertama yang mengemukakan pendapat mereka. Baiklah, aku akan membunuhmu satu persatu dan melihat seberapa keras tulangmu. Ribuan gelombang mengerikan tiba-tiba melonjak di lautan mayat. Seekor harimau yang panjangnya puluhan mil dan seekor ular raksasa yang panjangnya tidak diketahui saling terjerat dan muncul dari laut. Awan mayat tak berujung berkumpul di langit, melonjak dengan dahsyat. Mo Xiaowang ingin mengambil tindakan dan membunuh semua orang yang hadir. Boom! Pada saat ini, langit di atas lautan mayat tiba-tiba hancur, dan dunia ini ditembus oleh seseorang dengan kekuatan sihir yang besar. Jembatan kematian yang telah lama hilang tiba-tiba muncul, menghubungkan dunia luar dengan lautan mayat. Mantan Zanzu, sekarang Mo Xiaowang, sangat marah dan berteriak, "Siapa itu?" Jembatan kematian Tongtian sederhana dan alami, dan dipenuhi bekas pisau dan lubang pedang, yang semuanya ditinggalkan oleh orang kuat tingkat dewa leluhur. Pada saat ini, cahayanya terang benderang, membentang puluhan ribu mil, dari ujung langit yang jauh di alam jiwa, hingga ke angkasa luar tempat lautan mayat berada. Sosok yang samar-samar muncul, suci dan tak bernoda, seluruh tubuhnya diselimuti lingkaran cahaya. Ia sangat cepat dan muncul di depan mata kita dalam sekejap mata dari jarak puluhan ribu mil di sepanjang jembatan mati Tongtian. Pada saat ini, semua awan mayat di lautan mayat menghilang, dan dengan kedatangan orang ini, mereka runtuh dengan sendirinya, dan seluruh dunia tampaknya dimurnikan. Dunia lautan mayat tiba-tiba menjadi suci, tidak lagi jahat dan suram, dan semua kimayat menghilang tanpa jejak. Tidak seorang pun dapat melihat wujud aslinya. Meskipun dia berdiri dengan tenang di jembatan kematian Tongtian, hanya berjarak belasan mil dari semua orang, tubuhnya tidak terlihat sama sekali. Dengan kata lain, setiap orang telah melihat tubuhnya, tetapi tidak dapat membentuk kesan apapun dalam pikirannya. Ini adalah kekuatan spiritual yang menakutkan. Lautan mayat menjadi sunyi, semua kimayat telah menghilang, dan aura suci memenuhi udara. Aura satu orang menekan seluruh lautan mayat. Dia begitu kuat, hingga semua orang terkejut. Dia jelas-jelas adalah dewa leluhur. Dia memperpanjang jembatan kematian Tongtian hingga puluhan ribu mil panjangnya dan mengendalikannya dengan mudah. Orang dapat membayangkan kemampuannya yang luar biasa. Dengan kilatan cahaya, lebih dari selusin orang di pulau itu terbang ke jembatan kematian Tongtian tanpa sadar, dan kemudian ada cahaya yang menyilaukan seolah-olah ada angin di bawah kaki mereka. Hanya dalam sekejap mata, semua orang menemukan bahwa mereka telah terbang secara pasif keluar dari lautan mayat di sepanjang jembatan kematian Tongtian, dan mereka diteleportasi ke dunia luar. Lagi pula, jaraknya sudah puluhan ribu mil. Ini seperti mimpi, lebih dari
Lusin leluhur Semi yang kuat diteleportasi keluar oleh jembatan kematian Tongtian tanpa sempat melakukan apapun. Itu sungguh mengerikan. Metode pria itu membuat mereka merasa kagum dari lubuk hati mereka. Dengan kilatan cahaya terang, jembatan kematian Tongtian yang panjangnya puluhan ribu mil menghilang dari bawah kaki mereka, seperti sungai yang bergelombang atau naga leluhur yang membentang sejauh puluhan ribu mil, mundur menuju ke arah lautan mayat. Hanya dalam sekejap mata, ia lenyap sepenuhnya. Dunia lautan mayat belum tertutup sepenuhnya. Banyak Semi leluhur merasakan aura kuat tiba-tiba meletus, yang membuat mereka semua ketakutan. Tampaknya itu adalah tabrakan hebat antara prajurit leluhur setingkat dewa. Siapa kamu? Bagaimana Zanzu yang dulu, sekarang Mo Xiaowang, bertanya. Kecantikan menua dalam sekejap mata, dan masa mudanya cepat berlalu. Kata-kata dalam mimpi itu nyata dan tidak nyata. Dengan senyuman, semuanya kosong pada akhirnya. Kata-kata seperti itu terdengar di dunia lautan mayat. Aura sucinya luar biasa, dan lautan mayat itu sepenuhnya suci dan murni. Kemudian terdengar suara, ledakan, yang keras dan lautan mayat dunia pun tertutup. Itulah pemandangan terakhir yang disaksikan belasan Semi leluhur. Sosok yang perlu mereka hormati berdiri dengan tenang di jembatan kematian Tongtian. Cahaya yang dipancarkannya memurnikan seluruh lautan mayat. Betapa hebatnya kekuatan ini, itu di luar imajinasi siapapun. Bab 479 Dugaan yang Berani. Kekuatan dewa leluhur yang misterius menyebar di jembatan kematian, menerangi langit dan bumi serta memurnikan seluruh lautan mayat. Tidak disangka satu orang bisa begitu kuat hingga lebih dari selusin Semi leluhur sangat terkejut. Jembatan kematian Tongtian yang membentang puluhan ribu mil melintasi langit telah lama menghilang, tetapi hati para Semi leluhur yang hadir masih berdenyut. Kekuatan tingkat dewa leluhur membuat mereka benar-benar merasa kagum. Mau lari? Hentikan dia. Tepat pada saat itu, seorang setengah leluhur menemukan bahwa Babula juga diteleportasi keluar dan hendak pergi diam-diam. Bang! Babula langsung menghancurkan kekosongan dan melarikan diri melalui ruang angkasa. Ledakan! Lebih dari selusin Semi leluhur menyerang bersama-sama, mencoba untuk menghancurkan saluran ruang angkasa dan menghancurkannya. Akan tetapi, kali ini Babula jelas sudah sangat siap, dan semua serangan dari orang banyak itu meleset, dan ia muncul sebagai sosok yang berada 100 mil jauhnya. Kemudian, dia melakukan perjalanan melintasi ruang angkasa sekali lagi dan menghilang sepenuhnya. Banyak Semi leluhur tampak tidak bahagia. Seorang pria kuat dari dunia lain melarikan diri di bawah hidung mereka. Ini bukan masalah kecil. Meskipun Babura tidak lagi memiliki kekuatan tempur seperti dewa leluhur, ia masih merupakan ancaman besar. Karena dewa leluhur telah membiarkannya keluar, saya rasa pasti ada makna yang lebih dalam. Kita tidak perlu terlalu khawatir tentang hal itu. Mendengar seorang setengah leluhur mengatakan ini, semua orang langsung merasa lega. Dia dibebaskan oleh dewa leluhur. Jika orang kuat di jembatan kematian Tongtian ingin membunuhnya, satu jari sudah cukup. Tak seorang pun mengatakan apa-apa lagi, tetapi mereka semua memiliki sesuatu dalam pikiran, mengetahui bahwa dewa leluhur mungkin ingin menggunakan Babula untuk melakukan sesuatu. Pertarungan di tingkat dewa leluhur penuh dengan godaan tak berujung bagi para Semi leluhur. Lebih dari selusin orang berangkat hampir bersamaan dan terbang puluhan ribu mil jauhnya. Lebih dari selusin sinar cahaya melesat di langit, bersinar terang dan bergerak maju berdampingan. Dari sudut pandang alam jiwa, mereka tampak amat cantik dan menawan. Akan tetapi, ketika belasan Semi leluhur tiba di tempat yang diduga paling jahat, suasana benar-benar sunyi. Mereka yang datang ke sini untuk mencari cahaya abadi telah menghilang.
Terlebih lagi, formasi besar yang didirikan oleh Raja Kerangka dan yang lainnya hancur total. Sungai mayat di bawah tanah pun lenyap seluruhnya, yang tersisa hanya dasar sungai yang berbau busuk. Adapun ruang di lautan mayat, tampaknya telah menguap dari udara tipis dan menghilang tanpa jejak. Lebih dari selusin orang mencari hampir sepanjang hari, tetapi mereka hanya menemukan aliran sungai bawah tanah yang jernih, dan tidak ada yang lain. 2 hari kemudian, lebih dari selusin semi leluhur pergi. Semua orang datang ke sini untuk mencari cahaya abadi, dan mereka semua ingin mendapatkan kesempatan besar untuk menjadi dewa leluhur. Saya tidak pernah menyangka perubahan sebesar itu akan terjadi dan hampir semuanya hancur. Beberapa dari mereka telah menyerah, namun beberapa semi leluhur masih menolak menyerah dan terus menjelajah di dunia jiwa demi memperoleh cahaya abadi. Mereka merasa bahwa tempat yang diduga paling jahat bukanlah tempat paling jahat yang sebenarnya, tetapi kemungkinan besar adalah tempat lain. Sejak zaman kuno, ada banyak legenda tentang tempat paling jahat di dunia jiwa. Di masa lampau yang jauh, pernah ada seorang dewa leluhur yang, berdasarkan semua informasi yang dimilikinya, telah membuat dugaan tentang tempat paling jahat. Dia mengatakan bahwa tempat yang paling jahat adalah tempat yang sangat jahat hingga sangat jahat dan menguji imajina. Si orang, Anda dapat bayangkan betapa jahatnya di sana. Namun, legenda tentang tempat paling jahat itu lambat laun hilang dalam arus sejarah yang panjang. Hampir tidak ada seorang pun yang tahu di mana letaknya, dan mereka hanya bisa berspekulasi berdasarkan beberapa petunjuk. Xiao Chen merasa peluang untuk menemukan cahaya abadi itu sangat tipis, dan kemungkinan besar mulut besar dari sutra leluhur bela diri itu hanya berbicara omong kosong. Orang ini sungguh menyebalkan dan penuh kebencian. Namun, dia tidak terburu-buru meninggalkan Soul Realm. Ini adalah pengalaman pertamanya berada di dunia ajaib ini dan dia ingin menjelajahinya. Setelah lebih dari 10 hari, dia menemukan bahwa dunia jiwa benar-benar sunyi, dengan medan perang kuno di mana-mana dan gunung-gunung tandus serta hutan belantara. Meskipun ada area luas tanaman hijau subur yang menutupi daratan, dunia ini masih tampak penuh dengan energi suram. Bahkan di siang hari, orang-orang bisa merasakan kedinginan. Tulang merupakan benda yang paling umum di dunia jiwa dan dapat dilihat di mana-mana, di dataran, di pegunungan, dan di hutan. Tidak seorang pun tahu dari era mana mayat-mayat ini berasal. Jika Anda menggali lubang, Anda dapat menemukan beberapa mayat yang dingin dan kering. Meskipun ada beberapa kota manusia di alam jiwa, dibandingkan dengan kemakmuran Kyushu, dunia ini tampak agak sepi. Jumlah penduduk di dunia ini tidaklah banyak, cara kultivasinya pun sangat mirip dengan makhluk api, semuanya ditujukan langsung untuk mengolah jiwa. Beberapa kota besar bagaikan mutiara, tersebar di tanah terpencil di dunia jiwa, dan di sekitarnya terdapat beberapa kota kecil. Dibandingkan dengan wilayah luas tak berpenghuni, wilayah yang ditempati kota-kota ini sungguh terbatas. Xiao Chen datang ke kota bernama Mangze, di mana ia menikmati hidangan khusus dari alam jiwa, dan kemudian mempelajari secara rinci banyak legenda tentang tempat paling jahat itu. Akhir-akhir ini, banyak orang mencoba mencari tempat paling jahat, tetapi anak muda, saya sarankan Anda untuk melupakan ide ini. Apa tempat paling jahat? Itulah yang dikatakan oleh dewa leluhur sendiri. Itu adalah tempat paling jahat di dunia. Tidak seorang pun pernah bisa keluar setelah Anda memasukinya. Petik 2. Apakah itu keterlaluan? Tentu saja, sepanjang sejarah, tidak ada yang tahu berapa banyak orang brilian yang telah menghilang. Namun untungnya, tidak ada yang tahu di mana tempat itu. Ratusan mil jauhnya dari kota Mangze, terdapat daerah tak berpenghuni yang luas.
Setelah bergerak maju sejauh lebih dari 1000 mil, Xiao Chen menemukan beberapa kastil kuno satu demi satu, dan pemiliknya sebenarnya adalah makhluk api, mayat hidup, Del. Dunia ini memang memiliki banyak kesamaan dengan dunia kematian. Memikirkan hal ini, Xiao Chen tidak dapat menahan rasa dingin di hatinya. Dia pernah mendengar hal ini sebelumnya. Di antara ratusan ras, klan kerangka, klan roh jahat, klan zombie, Del, semuanya tumbuh dan berkembang di dunia jiwa di masa lalu. Selain itu, ia juga mengetahui rahasia bahwa para skeleton dan suku-suku lainnya telah lolos dari dunia kematian. Itulah yang ditemukannya dari Pulau Tengkorak saat pertama kali memasuki kawasan penting tempat tinggal ratusan suku bangsa di seberang lautan di Kyushu. Memikirkan masalah ini lagi, Xiao Chen tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Dunia jiwa dan dunia kematian memiliki banyak kesamaan. Mungkinkah ada saluran penghubung yang sempurna? Konon, setelah melarikan diri para leluhur suku skeleton dan suku lainnya, jalan rahasia tersebut masih teringat jelas di ingatan mereka. Namun, seiring berjalannya waktu hingga kini, semua rahasia tersebut telah menjadi misteri sejarah yang sulit untuk dipecahkan. Tempat paling jahat, mungkinkah? Xiao Chen terkejut dengan pikirannya sendiri. Kalau memang benar seperti dugaannya, bukankah itu berarti cahaya abadi kemungkinan besar berada di dunia kematian? Dia menduga bahwa alasan mengapa tempat yang disebut paling jahat itu sulit ditemukan adalah karena kemungkinan besar tempat itu sama sekali tidak berada di alam jiwa, melainkan di alam kematian yang terhubung dengan alam jiwa. Ini adalah tebakan yang berani, dan Xiao Chen merasa bahwa kemungkinan besar itulah yang terjadi. Bang! Pada saat ini, fluktuasi energi yang dahsyat datang dari depan pegunungan dan hutan belantara yang terpencil. Beberapa retakan besar menyebar dari jauh, membentang lebih dari 20 mil. Dengan suara ledakan, beberapa gunung rendah di depan tiba-tiba retak. Xiao Chen menarik napas dalam-dalam. Keributan sebesar itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang kultivator biasa. Dia segera melonjak ke langit dan terbang ke depan. Di hadapan kami bersinar cahaya terang, seolah-olah butiran emas bertebaran di angkasa, amat menyilaukan. Ada sebuah kastil kuno yang megah di antara pegunungan tandus, namun sekarang kastil tersebut runtuh. Meskipun tirai cahaya menghalangi gelombang energi di langit, namun tetap saja dampaknya tak terelakkan. Dua bayangan bertarung di langit, pertarungan tak berujung. Xiao Chen merasakan napas yang familiar, membuka mata ketiganya, dan melihat dengan jelas bayangan dalam cahaya yang menyala-nyala. Salah satu pihak dalam pertempuran itu sebenarnya adalah Fang Tianhuaji, senjata, bukan orang. Itu adalah tombak emas ilahi. Xiao Chen cukup terkejut. Setelah pertempuran terakhir bencana Dewa Semu, tubuhnya hancur berkeping-keping, dan manusia batu yang pecah, pedang, segel besi hitam, di tubuhnya semuanya terbang menjauh. Saya tidak menyangka akan melihat Golden Divine Halberd di sini hari ini. Tombak ajaib yang tampak seperti monster itu tengah bertarung dengan seorang pemuda, dan keduanya tak terpisahkan. Pria itu memiliki alis seperti pedang dan mata seperti bintang, dan dia dipenuhi dengan niat membunuh. Semangat bertarung yang tak ada habisnya berkeliaran di sekelilingnya, terdengar seperti tangisan hantu dan lolongan dewa. Tombak emas ilahi memiliki kesadarannya sendiri. Setelah memulihkan vitalitasnya, dia tidak berbeda dari leluhur setengah sejati. Melolong, apa masalahnya dengan membunuh 400.000 orang? Apakah kamu pikir aku takut? Kamu ingin aku menjadi senjata sucimu? Kamu dapat berlatih selama 1000 atau 100 tahun lagi. Mulai sekarang aku akan mengubah namaku menjadi Heiki,
kamu dapat memperlakukanku sebagai adik laki-lakimu. Tombak emas ilahi. Xiao Chen berteriak dan bergegas mendekat. Monster tua itu langsung merasakan napas Xiao Chen dan segera terbang ratusan kaki jauhnya, menghindari pemuda tampan itu. Setelah melihat Xiao Chen, tiba-tiba berteriak, "Bagaimana, kamu benar-benar hidup?" Apa ini? Kedengarannya seperti berharap agar dia tidak hidup kembali. Xiao Chen tiba-tiba ingin memukulnya, meskipun itu adalah senjata. Sial, aku tidak mengenalmu. Usai Golden Divine Halberd berkata demikian kepada Xiao Chen, tombak itu langsung membelah langit dan terbang menjauh. Pemuda di sebelahnya segera mengejarnya, dan Xiao Chen juga mengikutinya dari dekat, tetapi Golden Divine Halberd sangat licik. Setelah meninggalkan jarak yang cukup jauh, ia segera melewati ruang angkasa dan menghilang dalam sekejap mata. Xiao Chen mengutuk tombak emas dewa terkutuk ini. "Apakah kamu Xiao Chen?" tanya pria tampan di seberang. "Ya, kamu adalah Bai Qi." "Ya." Mendengar ini, Xiao Chen tiba-tiba terkejut. Orang di depannya adalah sosok yang sangat berpengaruh, terkenal dalam sejarah. Belum lagi kehidupan masa lalunya, hanya fakta bahwa ia membangkitkan kembali semangat juangnya setelah kematiannya dan kembali berada di antara para master top saja sudah cukup membuat orang terkejut. Penggarap jiwa seperti Bai Qi pernah berlatih di tungku tembaga langit dan bumi dan kemudian bergegas keluar. Kembali di alam Changsheng, Xiao Chen telah melihat. Ya, dari jauh. Bai Qi sempat muncul saat pertarungan memperebutkan harta karun di Istana Surgawi Yachao, namun dia tidak mengambil tindakan. Setelah bertahun-tahun, saya tidak menyangka dia akan datang ke alam jiwa, tetapi ini memang tempat yang cocok baginya untuk berlatih. Tombak emas suci itu menunjukkan tanda-tanda berevolusi menjadi senjata suci leluhur. Perkataan Bai Qi langsung membuat Xiao Chen tercengang. Mungkinkah tombak dewa emas berevolusi menjadi senjata dewa leluhur? Ini agak tidak bisa dipercaya. Saya telah terjerat dengannya dan segel besi hitam selama hampir 180 tahun. Selama periode ini, kami telah bertempur dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan menyaksikan kekuatan mereka tumbuh dari hari ke hari. Hanya dalam 170 tahun, mereka telah dengan cepat bangkit dari alam semi leluhur tingkat kedua ke alam semi leluhur tingkat ke-6. Bai Qi tampak sangat serius dan berkata, "Ini seharusnya tidak mungkin. Bahkan jika itu adalah harta spiritual semi leluhur yang sadar, tidak mungkin memiliki kecepatan evolusi seperti itu. Pada tingkat ini, mereka akan berevolusi menjadi senjata ilahi leluhur cepat atau lambat. Anda telah mengendalikannya sebelumnya. Apakah ada sesuatu yang istimewa terjadi selama waktu itu?" Xiao Chen terdiam lama sekali. Ini sungguh aneh. Harta karun spiritual semi leluhur biasanya berkembang seiring bertambahnya kekuatan pemiliknya. Tombak emas suci dan segel besi hitam ini hampir hancur total saat itu. Apa yang telah terjadi? Apa yang memungkinkan mereka berevolusi dengan kecepatan seperti itu? Jika terus seperti ini, ada kemungkinan ia akan berevolusi menjadi senjata ilahi leluhur seperti yang dikatakan Bai Qi. Tidak ada hal istimewa yang terjadi. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Pasti kedua senjata aneh ini memiliki semacam kekuatan misterius. Bai Qi melangkah beberapa langkah di udara dan berkata, "Tombak emas suci dan segel besi hitam akan datang untuk memprovokasiku sesekali. Tampaknya untuk memverifikasi apakah kekuatan mereka meningkat. Apakah Anda sudah tinggal di sini selama lebih dari 170 tahun?" "Ya, saya telah berlatih menyendiri di sini." Xiao Chen bertanya lagi, "Apakah mereka pernah memprovokasi orang lain?" "Saya belum pernah mendengar orang kuat lain di dunia jiwa yang terprovokasi. Hanya sekali,
Seorang teman datang berkunjung dan terkena segel besi hitam di jalan dan muntah darah. Petik 2. Kalau begitu, dua harta spiritual itu mungkin tersembunyi di dekat sini. Xiao Chen membuat kesimpulan seperti itu. Bai Qi mengangguk dan berkata, aku juga sudah menduganya, tapi aku tidak bisa menemukan tempat persembunyian mereka. Tempat ini. Xiao Chen menatap Bai Qi dan memberitahunya spekulasi lain tanpa menyembunyikan apapun. Mungkinkah tempat paling jahat yang dikabarkan akhir-akhir ini ada di dekat sini? Tidak perlu menyembunyikannya, dia yakin Bai Qi pasti sudah menduga hal itu sejak lama. Bai Qi adalah seorang kultivator jiwa, jadi pasti ada alasan mengapa ia memilih berlatih menyendiri di sini. Ya, saya punya dugaan seperti itu. Legenda mengatakan bahwa di masa lalu, harta karun spiritual semi leluhur pernah secara tidak sengaja jatuh ke tempat yang paling jahat. Setelah keluar selama ratusan tahun, harta karun itu benar-benar berevolusi menjadi senjata suci leluhur. Bai Qi terdiam sejenak lalu berkata, tapi aku tidak pernah bisa mengetahui di mana mereka akhirnya menetap. Petik 2. Ada legenda seperti itu. Xiao Chen terkejut. Dia telah lama mencari di alam jiwa dan bertanya kepada banyak orang. Dia tahu hampir semua legenda, tetapi belum pernah mendengar rumor seperti itu. Itu adalah sesuatu yang terjadi di era peradaban terakhir. Saya menemukan catatan terkait di sebuah relik. Dikatakan bahwa harta karun sihir perisai kuno semi leluhur jatuh ke tempat yang paling jahat, dan ratusan tahun kemudian berubah menjadi perisai langit abadi dan bergegas keluar. Kemudian, perisai langit abadi diambil oleh dewa leluhur dari dunia lain. Xiao Chen terkejut dan berkata, kalau begitu, bukankah sangat mungkin dewa leluhur dari dunia lain dapat menemukan tempat yang paling jahat? Perisai langit abadi tidak memiliki kesadaran otonom, dan dewa leluhur dari dunia lain tidak mengetahui cerita tersembunyi di baliknya, dan tidak akan tahu bagaimana tombak perisai langit abadi disempurnakan. Xiao Chen benar-benar terkejut. Sekarang dia 50% yakin bahwa cahaya abadi berada di tempat paling jahat. Mengetahui adalah satu hal, tetapi menemukan adalah hal lain. Bai Qi telah menunggu di sini selama lebih dari 170 tahun, tetapi masih belum menemukan apapun. Anda dapat membayangkan betapa tersembunyinya tempat paling jahat ini. Karena dulu kau pernah menguasai tombak emas ilahi dan segel besi hitam, dan sekarang kau telah menerobos masuk ke sini, bagaimana kalau kita bekerja sama? Bai Qi sangat serius dari awal sampai akhir, dan sekarang dia memberikan saran seperti itu. Xiao Chen secara alami tahu apa yang akan mereka lakukan bersama, dan segera mengangguk dan setuju. Oke. Jika kita berdua bekerja sama, itu sudah cukup asalkan kita bisa menjebak senjata ajaib. Mata Bai Qi memancarkan cahaya suci yang cemerlang. Meskipun tempat yang paling jahat sangatlah jahat, namun tempat tersebut juga penuh dengan peluang. Setelah kembali ke kastil kuno tempat Bai Qi tinggal, keduanya berdiskusi secara rahasia untuk waktu yang lama. Xiao Chen tidak menyangka akan membuat penemuan yang menakjubkan seperti itu di pegunungan terpencil dan hutan belantara ini. Berita mengenai hal ini jangan sampai bocor, kalau tidak semua semi leluhur akan berbondong-bondong mendatanginya. Bab 480, Segel Seni Bela Diri. Tempat paling jahat telah menyentuh hati banyak semi leluhur. Tak seorang pun dapat tetap tak tergerak oleh cahaya abadi itu. Setengah leluhur sudah merupakan alam kesatuan tertinggi antara manusia dan alam. Jika seseorang ingin menjadi master yang tak tertandingi di Kyushu dan 4 penjuru dunia, seseorang harus mencapai alam dewa leluhur. Jika tidak, meskipun tidak dapat dihancurkan selama ribuan tahun dan abadi selamanya, kemungkinan besar semuanya akan sia-sia pada akhirnya. Begitu dewa leluhur dari dunia lain menyerang lagi,
mustahil untuk melarikan diri bahkan jika kau ingin jika kau belum mencapai level itu. Sungguh sulit untuk menghitung jumlah orang yang telah menjadi dewa leluhur sepanjang zaman. Masing-masing dewa leluhur telah melakukan sesuatu yang mengguncang bumi dan merupakan pahlawan sejati yang namanya akan diwariskan turun-temurun. Saat ini, sangat mungkin bahwa Huangdi adalah satu-satunya dewa leluhur yang tersisa di Jiushu dan 4 penjuru dunia. Selama bertahun-tahun yang tak berujung, banyak semi-leluhur telah lahir di beberapa dunia, tetapi mereka tidak mampu menyeberangi jurang alami itu. Xiao Chen menunggu di kastil kuno tempat Bai Qi tinggal selama 2 bulan, namun Golden Divine Halberd dan Black Iron Seal begitu licik sehingga mereka bahkan tidak muncul. Akhirnya, dia berdiskusi dengan Bai Qi untuk meninggalkan tempat ini sementara dan mengawasi tempat ini dari jarak ribuan mil. Begitu mereka merasakan adanya fluktuasi yang abnormal, mereka akan muncul pertama kali. Alam jiwa telah sangat bergejolak dalam beberapa bulan terakhir. Para kultivator dari Jiushu dan 3 dunia lainnya telah muncul di berbagai bagian alam jiwa dari waktu ke waktu, mencari tempat yang paling jahat. Sebagai kota besar di area pusat alam jiwa, kota Mangze tentu juga dikenal sebagai tempat yang ramai, dan para kultivator kuat sering lewat di sini. Terutama dalam beberapa hari terakhir, Kitab Suci Sejati Leluhur Bela Diri tiba-tiba mengatakan bahwa dia ingin memilih murid, yang tiba-tiba membuat tempat ini menjadi tempat yang penuh kekacauan. Bukan hanya para kultivator dari alam jiwa yang berbondong-bondong datang ke tempat itu, tetapi para makhluk kuat dari dunia lain juga ikut datang setelah mendengar berita tersebut. Di antara mereka bahkan ada seseorang yang pernah mengikuti seleksi di Jiushu Yandu, yang datang lagi. Xiao Chen menerima berita itu segera setelah dia kembali ke kota Mangze dari kastil Bai Qi, tetapi dia tidak tergerak sama sekali. Membiarkan orang itu mengomentari pilihannya sama saja dengan mengundang masalah. Dia sudah mengklasifikasikan Wu Ziyin sebagai pembohong berbahaya, yang sangat tidak dapat diandalkan dan tidak bertanggung jawab. Dia menipu sekelompok orang kuat ke dunia jiwa dan hampir memusnahkan lebih dari selusin semi-leluhur. Meskipun Xiao Chen terlalu malas untuk memedulikan tanda seni bela diri, orang itu sangat sakral di mata orang lain, dan sebuah altar tinggi dibangun untuknya di alun-alun pusat kota Mangze. Ada banyak sekali orang di sana, dan selama berhari-hari jalan itu diblokir sepenuhnya. Penginapan tempat Xiao Chen tinggal tidak jauh dari sana. Dia bisa melihat segala sesuatu di alun-alun dengan jelas dengan membuka jendela, dan dia menemukan banyak sosok yang dikenalnya. Hei, bukankah itu Toti dan Fatih Suge? Kenapa mereka juga ada di altar? Xiao Chen sedikit terkejut mendapati Toti yang berambut pirang dan Fatih Suge yang berambut putih salju. Keduanya sedang sibuk mengikuti lampu hijau di altar. Yang paling mengejutkan Xiao Chen ialah ketika ia mendapati Jin Sanyi berlarian ke sana kemari dengan riang, sibuk menjaga ketertiban. Anda harus tahu bahwa ketika Jin Sanyi berada di Yandu, dia dikritik keras oleh tanda bela diri sebagai mengerikan, menjijikkan, dan berantakan total. Dia membenci sutra leluhur bela diri dalam hatinya dan mengutuknya lebih dari sekali. Bagaimana orang ini bisa membantu menjaga ketertiban? Aneh sekali. Berdecit. Tak jauh dari sana, jendela lain didorong terbuka, dan sosok Wu Ming muncul. Dia melihat ke arah altar di alun-alun. Saudara Wu, memang benar bahwa kita bertemu di mana-mana dalam kehidupan. Xiao Chen menyambutnya dengan senyuman. Wu Ming mengumpat dalam hatinya, tetapi di permukaan dia harus tersenyum cerah dan berkata, sungguh mengejutkan. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan saudara Xiao di sini lagi. Kudengar banyak leluhur setengah terjebak di lautan mayat belum lama ini. Selamat kepada saudara Xiao karena telah kembali dengan selamat.
Wu Ming dikenal sebagai seorang jenius yang jarang terlihat selama 500 tahun. Dia adalah salah satu pria kuat yang paling menonjol dalam ratusan tahun. Bahkan orang-orang yang disebut tak terkalahkan yang setingkat dengan klan surgawi pun dikalahkan olehnya. Anda dapat membayangkan kekuatannya. Namun, Xiao Chen tampaknya memiliki kemampuan alami untuk menahannya, yang membuatnya sangat enggan bertemu Xiao Chen, dan dia akan sangat takut jika perkelahian terjadi. Aku akan mentraktir kakak Xiao minum. Wu Ming berharap Xiao Chen segera menghilang dari pandangannya, tetapi dia masih harus menyambutnya dengan hangat. Terima kasih sudah menggangguku. Wu Ming diam-diam mendesah bahwa dia tidak beruntung. Dia hanya bersikap sopan, tetapi dia tidak menyangka Xiao Chen akan menyetujuinya begitu saja. Baiklah, kalau begitu, mari kita pergi ke restoran Mangze yang paling terkenal di kota ini. Tidak perlu repot-repot, pergi saja ke kedai tua di lantai bawah. Pesan saja beberapa lauk pauk dan 2 panci anggur tua. Mereka berdua duduk di kedai tua tak jauh dari alun-alun, memesan 2 panci, anggur pengembalian jiwa, yang unik untuk alam jiwa, dan beberapa lauk pauk istimewa. Xiao Chen berdentingkan gelas dengan Wu Ming dan bertanya, mengapa aku melihat beberapa sosok lagi di sekitar Wu Xiyinji, apa yang mereka lakukan? Petik 2. Oh, maksudmu orang itu. Dia adalah murid terdaftar yang dipilih oleh Wu Zhenjing. Wu Ming jarang menunjukkan senyum tulus dan berkata, sejauh ini totalnya ada 4 orang yang terpilih, dan putraku Xiao Xi adalah salah satunya. Dipilih oleh Wu Zhenjing, masa depannya pasti cerah. Toti dan Fatih Zuge juga ada di antara mereka, yang cukup mengejutkan Xiao Chen. Akan tetapi, ketika berpikir bahwa orang gagap ketiga itu juga salah satu dari keempat orang itu, Xiao Chen merasa ingin tertawa. Belum lama ini, Jin Sanyi mengutuk sutra leluhur bela diri, namun kini dia dengan senang hati mengikutinya kemana-mana. Terlebih lagi, ia menjadi rekan magang Toti, dan pasti akan ada kisah yang terjadi antara kedua orang ini di masa mendatang. Aku benar-benar tidak tahu apakah sutra leluhur bela diri ini benar-benar sedang memilih penerus. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Mendengar ini, Wu Ming tampak tersentuh dan berkata, saya juga punya keraguan. Saya selalu merasa bahwa sepertinya dia mencari sesuatu yang lain, bukan benar-benar mencari penerus. Xiao Chen hanya berbicara dengan santai, tetapi dia tidak menyangka Wu Ming memiliki keraguan seperti itu. Dia pun tercengang dalam hatinya. Tampaknya sutra leluhur bela diri benar-benar memiliki maksud lain. Saat minum di bar, Xiao Chen melihat banyak wajah yang dikenalnya di dekat alun-alun, seperti Raja Perang Mabao, Raja Dewa Pertempuran, Ratu Yaksa, Del. Hei, mereka adalah Raja Bumi dan Raja Laut. Xiao Chen tersenyum pada Wu Ming dan berkata, 5 elemen rohmu belum terkumpul selama bertahun-tahun ini. Mendengar ini, Wu Ming sangat tertekan dan menyesap anggur tanpa berkata apa-apa. Tidak jauh dari sana, ada sebuah kedai kecil, yang sangat kecil dan terdiri dari 2 lantai. Pada saat ini, seorang anak laki-laki kecil berambut pirang muncul di jendela lantai 2 dan langsung menarik perhatian Xiao Chen. Anak laki-laki kecil itu tidak lebih dari 8 atau 9 tahun. Dia terlihat sangat tampan dan imut. Wajahnya yang cantik bagaikan porselin yang halus, dan rambut panjangnya yang keemasan seterang matahari. Terlebih lagi, ada mata vertikal di dahinya, yang tertutup rapat. Itu, Xiao Chen merasakan nafas yang familiar. Anak laki-laki kecil itu sangat mirip dengan Raja Singa Emas tahun itu. 2 cahaya ilahi tiba-tiba keluar dari mata Wu Ming, dan dia berbisik, itu putra bungsu Raja Emas. Raja Emas di antara Raja Surgawi 5 elemen sangat kuat. Meskipun dia seorang wanita,
dia bergabung dengan beberapa raja lain dan hampir membunuh Wu Ming beberapa kali. Ayah dari anak kecil ini adalah Raja Singa Emas. Wu Ming meneguk anggurnya banyak-banyak dan berkata demikian. Xiao Chen tiba-tiba menyadari bahwa tidak mengherankan jika Wu Ming tidak dapat berhasil selama bertahun-tahun. Dengan adanya Raja Singa Emas, dia mungkin hanya punya sedikit harapan. Sejak Xiao Chen lahir, dia telah bertemu dengan banyak sekali guru, namun hanya ada 4 orang yang benar-benar membuatnya merasa memiliki bakat yang tak tertandingi, yaitu Lan Nuo, King King, binatang buas seputih salju, dan Raja Singa Emas. Tak perlu dikatakan lagi, Lan Nuo dan King King keduanya dapat disebut sebagai orang hebat sepanjang masa. Keke sangat berbakat, bahkan Tuhan pun akan cemburu, yang menyebabkan dia mengalami nasib menyedihkan. Raja Singa Emas juga sangat kuat, dan merupakan satu-satunya yang dapat menandingi binatang yang lebih muda dalam hal bakat. Hanya mata vertikal ketiga dari Raja Singa Emas yang pernah memaksa binatang kecil seputih salju itu untuk memperlihatkan kekuatan magis aslinya. Jika naga leluhur kecil dari klan naga tidak keluar, bahkan Raja Singa Emas dapat menekan Raja Naga kecil itu. Wu Xiaoxi, ayahmu memanggilmu pulang untuk minum. Pada saat ini, bocah lelaki berambut pirang di jendela lantai 2 kedai minuman yang tidak jauh dari sana tiba-tiba berteriak sambil tersenyum ke arah altar di alun-alun, dan kemudian dengan gesit mundur. Dasar makhluk kecil yang nakal. Wu Ming tertekan dan minum segelas anggur lagi. Meskipun pihak lain masih muda, kekuatannya cukup untuk bersaing dengan putranya Wu Xiaoxi, yang membuatnya sedikit tidak berdaya. Toti, ibumu memanggilmu untuk pulang dan mengepel lantai. Pada saat itu, anak kecil itu muncul lagi dan berteriak-teriak nakal ke arah altar. Wu Xiaoxi dan Toti sangat marah sehingga mereka melihat ke arah ini. Namun saat itu seorang wanita cantik berambut pirang buru-buru menarik anak kecil itu menjauh dari jendela. Benda kecil ini sungguh lincah, kata Wu Ming. Raja Surgawi 5 elemen telah berkumpul, Xiao Chen menunjuk ke suatu tempat yang tidak jauh. Pada saat ini, Raja Bumi, Raja Dewa Laut, Raja Roh Api, serta Raja Perang Mabao, Raja Dewa Pertempuran, Ratu Yaksa, dan raja-raja asing lainnya berjalan menuju kedai tempat Raja Emas berada. Mata Wu Ming berbinar-binar, dia bermimpi mengumpulkan kelima elemen roh. Jika itu terjadi, dia akan membuat kemajuan pesat dan mencapai alam yang sangat mengerikan. Jarang sekali bertemu dengan begitu banyak teman lama. Ayo kita pergi dan melihat-lihat. Xiao Chen memberikan saran ini kepada Wu Ming. Wu Ming agak tergoda, tetapi dia berkata, banyak orang di pihak yang berlawanan memusuhi kamu dan aku. Bukan ide yang baik untuk melakukan hal seperti ini. Jika mereka ingin menyerang, hari ini aku akan membantumu mengumpulkan kelima elemen jiwa dewa. Hati Wu Ming tiba-tiba bergetar. Xiao Chen sekarang memenuhi syarat untuk mengatakan ini, tetapi pada saat yang sama dia juga merasakan tekanan. Dia harus meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Pada saat ini, Xiao Chen terkejut. Sebab, pada saat itu, terjadi kekacauan besar di tengah alun-alun, dan bola cahaya yang ditransformasikan oleh tanda. Seni bela diri itu tiba-tiba naik ke langit karena suatu alasan yang tidak diketahui dan menghilang. Pada saat yang sama, Xiao Chen samar-samar merasakan sedikit fluktuasi yang tidak biasa ke arah kastil kuno tempat Bai Qi tinggal. Mengapa kitab suci leluhur bela diri hilang? Mengapa tiba-tiba menghilang? Apa yang sebenarnya terjadi? Semua orang sangat terkejut dan menatap ke langit dengan bingung, mencari-cari di sekitar. Toti dan Jin Sanyi juga bergegas ke langit, mencari master murahan. Maaf, saya harus pergi karena ada sesuatu yang penting.
Setelah mengatakan ini, Xiao Chen terbang ke langit. Ia berubah menjadi pelangi panjang dan menghilang dalam sekejap mata. Wu Ming tiba-tiba menyadari sesuatu, dan dia mengikuti arah yang ditinggalkan Xiao Chen. Selain itu, beberapa ahli pun mengikutinya. Pada saat ini, Xiao Chen sudah memiliki beberapa kesimpulan dalam benaknya. Tanda bela diri terkutuk ini mungkin tidak hanya digunakan untuk memilih murid, tetapi mungkin memiliki tujuan lain. Kecepatan Xiao Chen mencapai batasnya. Dia dengan cepat berlari sejauh ratusan mil dan mencapai daerah tak berpenghuni yang luas. Lalu dalam sekejap ia tiba di istana kuno yang jaraknya ribuan mil. Pada saat ini, Bai Qi berdiri di langit dan berhadapan dengan bola cahaya hijau, yang merupakan tanda leluhur bela diri. Apa yang sedang terjadi? Xiao Chen bertanya. Bola cahaya hijau yang tidak diketahui asal-usulnya ini membuat Wu Tiyin takut, kalau tidak, kita pasti bisa menjebaknya bersama kali ini. Bai Qi tampak sangat marah. Menarik, aku tidak menyangka kau bisa menemukan tempat ini. Aku, seorang lelaki tua, baru saja memperkirakan kisarannya. Tanda seni bela diri bergumam pada dirinya sendiri. Maksudmu tempat yang paling jahat? Bai Qi bertanya. Tidak, Wu Ziyin membantah. Lalu apa yang kamu cari? Saya mencari lembah prajurit yang terkubur. Wu Ziyin mengatakannya secara terbuka. Pada saat ini Xiao Chen angkat bicara dan berkata, benarkah apa yang kau katakan terakhir kali tentang tempat-tempat di mana cahaya abadi paling mungkin muncul? Petik 2. Tentu saja tidak. Jika aku tahu, aku akan memberitahumu dan aku akan menjadi penerus garis keturunan Wu sejak lama. Wu Ziyin berkata dengan percaya diri. Jika para leluhur setengah itu ada di sini, mereka pasti akan sangat marah hingga muntah darah. Xiao Chen sangat marah hingga dia menggertakkan giginya. Bajingan tua ini menipu semua orang terakhir kali dan hampir menyebabkan pemusnahan lebih dari selusin semi-leluhur. Namun sekarang dia berjalan-jalan santai ke sini. Itu sungguh menjengkelkan dan penuh kebencian. Bai Qi juga sangat kesal. Orang di depannya inilah yang menyebabkan dia gagal. Jangan menatapku, kalian berdua. Kalian baru saja menakuti sebongkah besi hitam. Saat kalian memasuki lembah prajurit terkubur, aku akan mengambil inisiatif untuk memberimu segel besi busuk. Bai Qi tidak membuang waktu berbicara dengannya dan bertanya langsung, bisakah kamu menemukan apa yang disebut lembah prajurit terkubur? Tentu saja, siapakah aku? Aku adalah tanda seni bela diri. Tidak ada apapun di surga dan di bumi yang tidak aku ketahui. Penipu tua itu tampak tidak tahu malu. Pada titik ini, tanda seni bela diri bersinar terang, dan berkata, aku baru saja bersentuhan dengan aura gumpalan besi hitam itu. Begitu aku bersentuhan dengannya, aku dapat menariknya keluar bahkan jika ia pergi ke surga atau bumi. Sekarang, aku akan menggunakan teknik pencarian jiwa 9 surga dan 10 bumi untuk menahannya dan menemukan lokasi pasti lembah prajurit yang terkubur. Tanda seni bela diri bukanlah dewa leluhur, tetapi memiliki kekuatan yang membuat setengah leluhur tidak berdaya. Akan tetapi, sulit bagi Xiao Chen untuk menghormatinya dari lubuk hatinya, dan dia bahkan memiliki keinginan untuk memukulnya. Tiba-tiba, tanda dari seni bela diri menjadi sakral dan hikmat, dan fluktuasi pikiran. Ilahi yang luas dan tak tertandingi bagaikan bintang-bintang di langit, perkasa dan menyapu ke segala arah. Akulah satu-satunya yang berkuasa di 9 langit dan 10 bumi. Semua dewa dan iblis, patuhi perintahku. Pada saat ini, langit dan bumi kehilangan warnanya, angin dan awan berubah, dan awan tak berujung berkumpul dari ribuan mil jauhnya. Langit di sini gelap gulita bagaikan tinta, dan tampaknya akan jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, para dewa menangis dan para hantu melolong,
bayangan jiwa yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit hitam pekat, dan dunia dipenuhi oleh semangat juang yang tak ada habisnya. Mereka semua ditahan secara paksa oleh tanda bela diri. Xiao Chen benar-benar ingin mengalahkan tanda seni bela diri. Pembohong tua ini membuat kegaduhan besar. Bukankah ini dengan jelas memberitahu para leluhur itu bahwa sesuatu yang besar tengah terjadi di sini? Itu setara dengan memanggil semua orang kuat di seluruh dunia jiwa. Masalah ini pasti akan terungkap. Boom! Pada saat ini, sebuah kepala besar jatuh dari langit, setinggi ratusan gunung yang disatukan. Ia mendarat langsung dan menghancurkan segel seni bela diri ke tanah. Xiao Chen dan Bai Qi terkejut. Temuanku tepat, di sinilah tempatnya. Konon katanya, siapapun yang berani memanggil roh-roh petarung dewa dan iblis antara langit dan bumi akan dimangsa oleh kepala misterius yang besar. Tanda seni bela diri tampaknya mengonfirmasi sesuatu dan sebenarnya sedikit bersemangat. Bola cahaya hijau itu bergetar. Xiao Chen dan Bai Qi saling berpandangan, keduanya sangat terkejut. Tanda seni bela diri berada dalam kondisi demikian. Mungkinkah lembah prajurit pemakaman benar-benar luar biasa? Apakah ada sesuatu yang sangat diinginkannya? Boom! Kepala besar yang jatuh dari langit tiba-tiba menghilang. Pada saat ini, Mark of Martial Arts berteriak, "Aku sudah merasakannya." Gumpalan besi hitam itu berada 500 mil di depan. Lembah prajurit yang terkubur pasti ada di sana. 500 mil bukanlah apa-apa bagi orang kuat seperti Xiao Chen, dan mereka segera mencapai tujuan mereka. Ini adalah tempat tandus dengan gunung-gunung tandus dan hutan belantara di mana-mana. Apakah ini lembah pemakaman yang kau rasakan? Xiao Chen bertanya. Tidak, aku baru saja menangkap dengan jelas aura lembah pemakaman, kok bisa menghilang lagi? Pasti ada dunianya sendiri, dan sekarang sudah ditutup. Segel seni bela diri tampak sedikit cemas, dan berteriak, "Akulah satu-satunya yang tertinggi di 9 langit dan 10 bumi. Semua dewa dan iblis, patuhi perintahku." Kali ini, momentum yang tercipta bahkan lebih besar dari sebelumnya. Di sekelilingnya, semua gunung dan punggung bukit liar mulai berguncang, awan gelap menutupi area tersebut, dan para dewa serta setan yang tumbang berkumpul dari segala arah. Semangat juang mereka berkobar hebat, menggetarkan langit dan bumi. Wow! Angin kencang itu begitu dahsyatnya sehingga banyak gunung tandus terkoyak menjadi berkeping-keping, dan banyak pula punggung gunung yang langsung tertiup menjadi abu. Ledakan, 9 langit dan 10 bumi tampak berguncang. Pada saat ini, banyak orang kuat di alam jiwa merasakan aura tidak biasa yang datang dari arah ini. Selain banyak master dari kota Mangze terdekat yang bergegas ke sini, ada juga puluhan tokoh terkemuka dari tempat lain yang jaraknya ribuan mil jauhnya di alam jiwa. Pada saat ini, mereka melihat ke sini, lalu melayang ke udara, sangat cepat, dan bergegas menuju ke arah ini. Boom! Di daerah tak berpenghuni yang luas ini, di langit yang gelap, kepala yang sebanding dengan puluhan gunung raksasa muncul lagi dan hancur ke arah bawah. Ledakan, tanda seni bela diri itu cukup kuat, jika tidak, seorang leluhur setengah biasa akan dipukuli hingga berkeping-keping, tetapi cahaya hijau yang diubah oleh tanda seni bela diri itu berhasil menahannya. Hal ini sangat mengejutkan Xiao Chen dan Bai Qi. Apa sebenarnya kepala besar itu? Mengapa ia memiliki kekuatan seperti itu? Tampaknya sedang menjaga daerah ini. Hancurkan zaman, tembus asal muasal semua hal, dan bukakan pintu dunia untukku. Tanda seni bela diri berteriak keras, dan memperlihatkan keterampilan bertarung yang mengerikan dari garis keturunan seni bela diri. Boom! Langit dan bumi berguncang, dan pintu menuju dunia gelap dibuka paksa oleh tanda seni bela diri. Lembah prajurit yang terkubur.
Aku benar-benar menemukan lembah prajurit yang terkubur. Wu Xin sangat bersemangat dan bergegas masuk lebih dulu. Gerbang dunia gelap memancarkan fluktuasi energi besar, penuh dengan kekuatan yang bahkan harus dihormati oleh para leluhur. Xiao Chen dan Bai Qi saling berpandangan, lalu mengikuti dari dekat dan bergegas memasuki lembah prajurit yang terkubur. Pada saat yang sama, Xiao Chen merasakan bahwa sedikitnya puluhan orang yang sangat kuat hendak bergegas ke sini. Leluhur bela diri, aku datang. Tanda seni bela diri tampak sangat bersemangat, dan suaranya bergetar. Xiao Chen dan Bai Qi terkejut setelah mendengar ini. Kata martial ancestor, ini sangat mengejutkan mereka.